Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penyidikan saat penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian, Kementan RI. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengingatkan kepada pihak-pihak di internal Kementan untuk tidak menghalangi maupun merintangi proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK. Ia menjelaskan, saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan. KPK mengancam akan menerapkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tipikor terhadap berbagai pihak yang menghalang-halangi atau mencegah penyidikan. Pasal itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Ali Fikri menambahkan, sikap kooperatif dari para pihak yang akan dipanggil sebagai saksi maupun tersangka sangat diperlukan guna mendukung proses penyidikan. Sebelumnya, Ali menyampaikan, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik saat menggeledah kantor Kementan, Jumat 29 September. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL. Setidaknya terdapat 3 ruang yang digeledah, yakni ruang kerja Menteri, ruang kerja Sekretaris Jenderal, dan ruang Kepala Organisasi dan Kepegawaian Kementan. Sebelum ini, KPK lebih dulu menggeledah rumah dinas Menteri SYL di Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, 28 hingga 29 September 2023. Dari sana, tim penyidik menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara hingga uang sekitar 30 miliar rupiah. Teruntuk senjata api, KPK berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya. KPK menggunakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus ini. Seringkali kami sudah jelaskan pada teman-teman ya, bahwa siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa, pasti pada saatnya KPK akan sampaikan pada teman-teman semuanya, pada masyarakat. Karena saat ini perkaranya sedang berjalan, baru kemudian kan teman-teman tahu ya, kemarin dilakukan proses penggeledahan, kemudian siang ini dilanjutkan proses penggeledahan di Kementerian Pertanian, jadi kan masih di awal, gitu ya, masih di awal. Sehingga tentu kami tidak bisa sampaikan apa yang menjadi materi dari proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Tetapi yang pasti bahwa dalam proses penyidikan yang sedang KPK lakukan, ini berbeda ya, karena di KPK itu kan ada SOP tersendiri. Dasarnya tentu di Undang-Undang KPK, ada pasal 44, kemudian KUHAP juga dipakai dalam hukum acaranya, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Sekaligus tadi menjawab bahwa apakah ini ada kaitannya dengan unsur politis. Kami juga berulang kali sampaikan pada masyarakat dan teman-teman semuanya bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan.
tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang, ya,